Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus dan rekan-rekan saya dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai laporan laba rugi dan laba ditahan. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. Apa sih manfaat laporan laba rugi? Manfaatnya yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Dan yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Baiklah, saya Muhammad Arjal Muslim akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Muhammad Agus. Keterbatasan pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi IX. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atas investasi surat berharga, angka-angka, laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan IX, metode penyusutan, penilaian persediaan, pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan IX, estimasi masa manfaat aktiva. Kemudian unsur-unsur laporan laba rugi. Yang pertama, operasi, penjualan atau pendapatan, harga pokok penjualan, beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Kemudian non operasi, pendapatan dan keuntungan lain dan beban dan kerugian lain. Pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas laba operasi didasarkan pada laba akuntansi atau laba menurut pajak. Operasi yang dihentikan yaitu keuntungan atau kerugian material yang berasal dari disposisi segmen bisnis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ali Lubi. Baik, nama saya Muhammad Ali Lubi dari kelompok 6. Pos-pos luar biasa yaitu keuntungan atau kerugian material yang bersifat tidak biasa, jarang terjadi dan tidak berhubungan dengan usaha normal perusahaan. Pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi menunjukkan akibat kumulatif yang terjadi karena penggunaan prinsip akuntansi yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Laba per lembar saham yaitu kontribusi per lembar saham atas laba yang dihasilkan perusahaan. Untuk hitungannya, laba bersih dikurangi dividen saham preferred sama dengan laba per lembar rata-rata saham biasa yang beredar. Bentuk laporan laba rugi. Yang pertama, single step income statement. Hanya terdapat dua pengelompokan, yaitu pendapatan atau keuntungan dan beban atau kerugian. Keunggulan, penyajian yang sederhana dan tidak adanya implikasi bahwa satu jenis pos pendapatan atau beban lebih diprioritaskan dari yang lain. Yang kedua, multiple step income statement. Klarifikasi meliputi pemisahan aktivitas operasi dan non-operasi perusahaan, klasifikasi beban menurut fungsi seperti harga pokok penjualan, dan administrasi. Keunggulannya sangat informatif dan lebih bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Terima kasih. Nah, baik. Saya akan menjelaskan tentang all-inclusive dan current operating performance, akuntansi keuangan. Nah, dalam penyusunan laporan laba rugi all-inclusive, laba rugi sudah memperhitungkan pos-pos luar biasa. Dalam penyusunan laba rugi current operating performance, pos-pos luar biasa tidak diperhitungkan, namun akan tampak dalam pelaporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Misalnya, dalam perusahaan X telah berkompilasi informasi berikut dari catatan perusahaan sebagai dasar bagi laporan laba rugi tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. Nah, pendapatan sewa senilai 29 juta,
bunga atas usul tagih senilai 18 juta, apresiasi harga pasar tanah di atas harga perolehan senilai 31 juta. Nah, sedangkan gaji dan upah penjualan senilai 114,8 juta. Bahan dan perlengkapan penjualan senilai 17,6 juta. Pajak penghasilan senilai 37,4 juta. Gaji dan upah administrasi senilai 135,9 juta. Beban administrasi lainnya senilai 980 juta. Penyusunan aktiva pabrik 70%, penjualan 30%, administrasi senilai 65 juta. Pendapatan dividen senilai 16 juta. Nah, di sini buatlah laporan laba rugi bentuk langsung dan bertahap. Saya Nabila Kamilia akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Laporan laba ditahan atau biasa juga disebut retained earnings memiliki 4 poin yang menunjukkan yang pertama adalah A. Laba tidak dibagi pada awal periode. Yang kedua, ditambah atau dikuranginya laba atau rugi bersih serta elemen-elemen luar biasa. Yang ketiga yaitu ditambah atau dikuranginya koreksi periode sebelumnya. Dan yang keempat adalah dikurangi dividen yang telah diumumkan pada periode yang bersangkutan. Kemudian contoh laporan laba ditahan pada saldo 1 Januari periode sebelumnya yaitu 1.050. Koreksi atas penetapan laba bersih terlalu rendah 50. Kemudian pada saldo 1 Januari setelah penyesuaian menjadi 1.100 dan laba bersih sebesar 360, maka total labanya menjadi 1.460. Lalu dividen tunai sebesar 100 dan dividen saham sebesar 200, maka total dividennya menjadi 300. Lalu dikurangi total laba dan dividen menjadi 1.160 per 31 Desember. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.